Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Di sini kami ingin menjelaskan mata pelajaran fikih tentang tema infak. Infak. Infak Infak adalah belanja nafkah. Dalam arti infak itu artinya dalam segi bahasa yaitu mempunyai makna arti membelanjakan atau menafkahkan. Infak. Tapi menurut istilah infak ialah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dasar atau dasar hukum infak, Al-Qur'an Allah menyatakan dalam berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92 berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dalam surat Al-Imran ayat 9 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Rasulullah juga menyatakan dalam hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, anfik ibnu adam, anfik ya ibnu adam yunfaq alaih. Artinya Rasulullah bersabda, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas, akan dicukupi. Adapun hukum infak, ada beberapa hukum, yaitu ada hukum wajib. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Juga infak itu ada yang haram. Adapun infak yang wajib yaitu infak seperti membayar zakat, infak membayar mahar pengantin, infak menafkahi istri itu wajib. Infak menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah itu masih hukumnya infak yang kategori wajib. Adapun yang sunnah, infak untuk perjuangan di jalan Allah, membantu tempat-tempat majelis taklim, tempat-tempat ibadah, itu berinfak ke tempat itu adalah hukumnya sunnah. Infak untuk kepentingan umum, memperbaiki jalan, misal jalan umum atau tempat-tempat yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, itu juga bisa. Hukumnya sunnah memberi sumbangan atau infak. Infak untuk menolong musibah, orang yang kena musibah bencana, itu hukumnya sunnah dan lain-lain. Adapun infak yang mubah seperti infak atau pemberian sebagai bentuk hadiah atau hibah, itu hukumnya mubah, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Terus infaknya orang non muslim. Adapun infak yang haram, pemberian ialah infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Infak bukan karena Allah, hukumnya haram. Adapun rukun infak itu ada 4. 1, munfik, orang yang berinfak. Nomor 2, munfiklah, orang yang menerima zakat.
3 barang yang diinfakkan, 4 ijab kabul. Syarat infak untuk munfik. Syarat infak untuk munfik, untuk orang yang mau memberi infak nafkah. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih harus mempunyai harta lebih. Orang yang mau memberi itu harus mempunyai harta lebih. 2, orang itu harus ikhlas karena Allah. 3, tidak menyebut-nyebut infak yang diberikan, artinya tidak mengundat-undat. Tidak boleh. Undat-undat itu tidak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. 4, tidak menyakiti orang lain. Di dalam Quran juga bil manni wal adha, tidak boleh. Orang yang mengundat-undat menyakiti, itu syaratnya termasuk syarat dari munfik. Tidak boleh mengundat-undat atau menyakiti orang yang diberi nafkah. Syarat barang yang diinfakkan, harta yang boleh ditasarrufkan, dibelanjakan. Harta tersebut mempunyai faedah, bisa ditasarrufkan, bisa dibelanjakan. Terpilih, artinya barangnya masih bagus. Barang-barang yang pilihan, jangan barang rendah. Jadi tidak boleh itu untuk infak, seperti barang yang sudah tidak layak itu tidak boleh. Terus harta yang diperjualbelikan, harta yang bisa diperjualbelikan, sekiranya barang itu masih layak untuk diperjualbelikan, itu boleh diinfakkan kepada orang lain. Terus orang yang sah pemiliknya, artinya dia pemilik dari munfik, dari barang tersebut, sah menerimanya tanpa adanya pengganti. Terus tata cara infak. Tentu harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak, karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaan. Harus sesuai dengan ketentuan orang yang berinfak, rukun infak, terus syarat infak, juga syarat dari barang yang diinfakkan itu harus memenuhi syarat. Golongan penerima zakat, penerima infak, penerima sedekah. Orang yang bisa menerima sedekah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu dasar dari sedekah atau nafkah, dasar hukum yang menjadi landasan untuk kita, supaya kita bisa mengamalkan aturan atau perintah yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ayat di atas, golongan penerima infak adalah sebagai berikut, yaitu orang tua yang kita harus diberikan nafkah. Itu yang pertama, orang tua. 2, urutannya itu orang tua, saudara terdekat atau keluarga. 3, anak yatim. 4, fakir miskin. Orang yang sedang dalam perjalanan atau orang musafir. Jadi kita jangan salah langkah. Kadang kita mau memberi orang yang jauh, orang tua kita masih belum, kita
kita awali dari orang tua kita dulu, baru diri saudara, baru anak yatim, baru fakir miskin. Acara santunan anak yatim semangat, orang tua lupa. Itu tidak boleh, ada urutannya. Sedekah golongan yang tidak berhak. Adapun orang yang tidak berhak menerima sedekah atau infak ialah orang kaya. Tak boleh menerima PKH, bantuan desa itu. Orang kaya sebenarnya tidak boleh menerima bantuan tersebut apabila dia sudah dikategorikan orang kaya. B. Orang yang masih mampu bekerja. Orang yang masih mampu bekerja itu jangan ngambil dulu, takut masih ada orang yang tidak mampu untuk bekerja. C. Orang non muslim yang memusuhi Islam. Non muslim yang memusuhi Islam itu tidak bisa diberikan sedekah. Yang kita kasihi orang non muslim yang memusuhi Islam. Adapun yang tidak musuh kita tidak apa-apa, memberi itu tidak apa-apa. Orang murtad, itu orang murtad itu halal darahnya, tidak boleh menerima zakat, menerima sedekah, tidak boleh. Pembangunan tempat umum yang sudah mewah, pembangunan yang sudah mewah, apabila masih mau mencari bantuan, bangunan sudah dianggap cukup, itu juga tidak boleh diberi bantuan. Kita beri pada bangunan atau tempat-tempat yang masih membutuhkan. Terima kasih penyampaian kami tentang infak atau sedekah. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan kegiatan amal bakti, kegiatan memberikan infak kepada orang-orang yang berhak dalam rangka meningkatkan rasa kasih sayang, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa keadilan supaya ada pemerataan dalam adanya perekonomian, juga ada kejujuran bagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang kaya harus mengaku kaya supaya dia tidak mengambil hak orang yang miskin. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.